Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laila Syahraini. Saya dari kelas TIP 2101 MPM 21110022. Di sini saya ingin mempresentasikan materi dari materi 2 sampai 6 tentang mata kuliah mikroprosesor. Yang materi pertama berjudul tentang sejarah mikroprosesor. Transistor pertama diciptakan pada 20 Desember 1947 oleh Jan Benjamin Vetter. Nah, kemudian ada pun seperti IC, SSI, MSI, LSI, FLSI, OLSI, dan berikutnya chip pertama pada tanggal 12 September 1958. Lalu kemudian mikroprosesor pertama pada tanggal 15 November 1971. Mikroprosesor 4004 atau 4 bit berisi 2300 transistor yang dapat mengelola 4 bit informasi pada kecepatan 740 kHz diciptakan. Lalu kemudian Intel 4004 pertama. Selanjutnya Intel 8008. Lalu selanjutnya Intel 8080. Lalu kemudian di sini ada Z80 buatan Zillow pada tahun 1975-1976. Lalu kemudian dan berikutnya mikroprosesor 8286 pada tahun 1982. Intel mengenalkan mikroprosesor 286 atau yang lebih dikenal dengan nama 8286 adalah sebuah mikroprosesor yang pertama kali dapat mengenali dan menggunakan software yang digunakan untuk prosesor sebelumnya. Lalu selanjutnya ada mikroprosesor 8386. Lalu kemudian dan seterusnya. Prosesor Intel Pentium Pro, prosesor Intel Pentium 2, dan yang lainnya. Lalu kemudian ada Intel prosesor dual core, perbandingan mikroprosesor
pertama kali dikenal oleh Intel Corporation. Lalu selanjutnya mikroprosesor Intel 2004, chips 2004 dan 2008 digunakan secara luas dalam berbagai bidang dan mampu memacu perkembangan industri dalam waktu yang sangat singkat. Mikroprosesor Intel 2008 tahun 1974, lalu mikroprosesor Zilog 80 dari Motorola tahun 1978, kemudian mikroprosesor Intel tahun 1993, bentuk Intel Pentium 3 Internet Streaming SIMD beserta penjelasannya, lalu logo mikro Intel Pentium, dan seterusnya. Nah, sekarang masuk ke materi kedua, sistem prosesor dan arsitektur. Kedua ada Sandy Braid. Nah, berikutnya Laswell, Broadwell, KBT, Coffee Lake, arsitektur sistem komputer. Pertama kali kita akan menambahkan yang umum bagi semua sistem. Kemudian kita akan melihat variasi dalam arsitektur yang diakibatkan oleh perbedaan dalam penggunaan dan ukuran sistem. Lalu software level, hardware level. Yang disebut dengan hardware level, layar perangkat fisik, physical device layer. Dalam prakteknya merupakan layer komponen elektrik dan elektronik. Layer sistem operating system layer mengontrol cara yang dilakukan oleh semua software dalam menggunakan hardware yang mendasari underlying dan juga menyembunyikan kompleksi hardware dari software lainnya. Kemudian ada organisasi fisik komputer, lalu komponen standar jauh lebih mudah diterkoneksikan jika cara menginterkoneksinya juga distandarisasi. Lalu ada komputer single chip, komputer single board. Seperti yang berikut adalah sistem yang didasarkan pada bus kegunaan umum. Lalu di sini ada gambar sistem yang didasarkan pada 2 bus, sistem lain yang didasarkan pada 2 bus. Prosesor terdiri atas 2 elemen utama, yaitu control unit dan
Arithmetic and Logic Unit atau ALU. Berikutnya ada contoh gambar koneksi bus. Lalu rincian prosesor, unit kontrol. Fungsi unit kontrol adalah pusat saraf komputer. Unit kontrol lalu ada unit aritmetik dan logika atau ALU. Cara beroperasi. Selama 20 tahun lain atau sekedar itu telah terjadi tren yang kuat yang mengarah pada komputer. Lalu selanjutnya ada arsitektur sistem komputer kecil. Dari suatu konfigurasi biasa. Arsitektur sistem komputer mini komputer dan mainframe. Sistem mini komputer yang lebih kecil dapat dibedakan dari sistem berdasarkan mikrokomputer. Fasilitas arsitektural lain. Lalu ada sistem multiprosesor dan selanjutnya dan seterusnya. Lalu gambar ini menunjukkan sistem multiprosesor dengan cache lokal dan disk lower. Arsitektur alternatif. Mesin paralel. Nah, begitulah materi kedua. Sekarang saya melanjutkan tentang materi ketiga, bahasa assembly. Bahasa assembly adalah bahasa komputer yang kedudukannya di antara bahasa mesin dan bahasa level tinggi. Misalnya bahasa C, C++, Pascal, Turbo, Basic, Java, dan sebagainya. Struktur instruksi bahasa assembly: operation kode, source operand, destination, contoh LDA, H, lalu assembly program, software Z80, title bar menunjukkan nama program dan status dari aplikasi Z80 simulator. Lalu kemudian ini adalah contoh-contoh memori adderator, parallel.
Contoh berikut. Pengamatan modus pengamatan tersirat address data tidak perlu disebutkan karena sudah tersirat pada instruksi tersebut. Modus pengamatan dekat. Modus pengamatan tidak langsung. Modus pengamatan breakdance. Praktek 1, praktek 2, lalu praktek 3, dan seterusnya. Selanjutnya kita masuk ke materi keempat, bahasa mesin dan assembly. Bahasa mesin instruksi yang di-fetch dari memori oleh mikroprosesor berformat binary. Bahasa mesin tidak mudah untuk dimengerti dan dihafalkan oleh seorang programmer, apalagi jumlah instruksi yang tersedia berkisar ribuan perintah. Berikut adalah contoh-contohnya. Selain instruksi mikroprosesor dikelompokkan menjadi dasar pemrograman assembly. Istilah dalam program assembly mode pengamatan pembagian instruksi. Lalu istilah dalam pemrograman assembly memori 1.0 alamat data register instruksi mnemonic opcode operand kode register, lalu ilustrasi beranda perintah, memori, satu banding 0, alamat register dinyatakan dengan nama, sedangkan memori dan dinyatakan dengan alamat. Alamat menyatakan posisi dari data yang disimpan pada memori saluran. Lalu data menyatakan suatu yang disimpan. Kode mesin, program yang umumnya ditulis dalam bentuk kode. Opcode, suatu kata atau tulisan atau simbol menggantikan satu instruksi kode mesin digunakan dalam program assembly. Lalu operate, suatu yang dioperasikan dapat merupakan. Selanjutnya ada catatan operate. Ada 4 jenis cara menuliskan operate. Operate, nama yang salah, lalu mnemonic, singkatan pada operate, instruksi, lalu label, contoh label,
Lalu komentar suatu tulisan selain instruksi yang digunakan untuk menjelaskan program seharusnya selalu ada menu program assembly lebih sulit baca sebagai dokumen harus diawali dengan titik koma. Selanjutnya bahasa assembly. Bahasa assembly adalah bahasa yang dirakit dibuat untuk menggantikan kode mesin yang sulit untuk dibaca, dihafalkan, dimengerti, atau ditulis. Terdiri dari label, opcode, opred, dan komputer. Contohnya sebagai berikut. Lalu assembler adalah suatu program yang digunakan untuk menerjemahkan atau lebih dapat mengubah dari bahasa assembly ke dalam kode mesin. Lalu prinsip kerja assembler secara umum proses assembly dibagi dua tahap. Satu, mencatat simbol-simbol mengenal identitas. Lalu compiler, lalu style penulis program, contoh format listing program, lalu assembler directive, lalu contoh assembler directive, contoh program, contoh kasus, dan contohnya. Lalu instruksi yang digunakan, ilustrasi proses assembly dan kode mesin seperti berikut. Ada helm, listing program pertukaran AB, lalu contohnya ilustrasi proses data, contoh program assembly. Berikutnya saya melanjutkan materi kelima tentang penjadwalan proses. Konsep dasar penjadwalan CPU didasarkan pada SO yang menggunakan multiprogramming dengan cara mengalihkan kerja CPU untuk beberapa proses, maka CPU akan semakin produktif. Pada multiprogramming selalu akan terjadi beberapa proses perjalanan dalam suatu waktu, sedangkan pada uniprogramming hal ini tidak akan terjadi. Lalu selanjutnya wrapping string dan seterusnya. Algoritma penjadwalan seperti contoh-contoh berikut. First come first served, lalu Ginkgo. Hal ini akan menjadi sangat berbeda jika urutan kedatangan proses adalah kedua. Lalu kemudian ada beberapa contoh seperti berikut. Contohnya, prioritas biasanya menyangkut masalah waktu memori yang dibutuhkan, banyaknya file yang digunakan.
Lalu ada contoh-contohnya. Kemudian sampai situ saja materi yang saya sampaikan. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.